Ini saya besarkan dulu. Baik, jadi materi ini itu diambil dari referensinya adalah Didi Setiadi. Didi Setiadi itu adalah pengajar atau dosen yang ada di dosen anatomi di FKH IPB Bogor. Ya, Bogor, dia sudah senior dan textbooknya Fraser. Ya, editornya sederhana ya yang ada di Surabaya. Oke, sekarang yang penting bagi kalian adalah intinya adalah bahwa kalau kita bicara sel saraf berarti kita berbicara komunikasi antar sel. Ya, komunikasi antar sel. Ya kalau kita bicara komunikasi ya tentunya harus bekerja sama, harus ada kerjasamanya gitu kan ya. Kemudian juga harus di sini itu terkait dengan proses berpikir ya. Jadi di sini ya ada proses berpikir ya, bermemori ya, komunikasi. Ini adalah tugas-tugas dari sel saraf secara umum ya, sel saraf secara umum. Dan ini semua berlangsung sepanjang kehidupan ya. Jadi dia terus berlangsung ya sepanjang kehidupan. Oke, kita lanjut. Nah, struktur neuron itu apa sih? Neuron itu adalah unit fungsional terkecil ya. Jadi ini adalah unit fungsional terkecil ya dari sel saraf. Itu adalah neuron. Ya, di mana yang Anda kenal selama ini ya, badan sel saraf atau yang biasa selama ini kalau di kelas 11 kan kalian mengenalnya dengan istilah soma. Iya kan? Itu kalau di dalam bahasa apa namanya Latin ataupun ya bahasa Latin itu disebut dengan istilah perikarion. Di mana pada soma ini itu ada struktur yang kita kenal disebut dengan nukleus dan ada penjuluran-penjuluran yang disebut dengan dendrit. Dendrit ini menerima ya, menerima. Kemudian di belakang dari soma atau perikarion ini itu ada akson ya, atau biasa disebut dengan istilah neurit. Jadi kalau di sini dendrit, maka di sini juga neurit, gitu kan? Nah, neurit ini pada umumnya berselubung mielin, ya. Nah, antara satu ini jadi kalau kita lihat ya, nah itu adalah badan selnya, kemudian itu adalah dendritnya, dan ini adalah aksonnya, ya. Di mana akson ini yang ungu, ya, yang ungu itu adalah mielinnya, nak. Jadi ini adalah mielinnya, ya. Ini adalah mielin. Maaf, maaf. Nutup dia, nutup sebentar. Keteken. Ya. Jadi ini adalah badannya, somanya, dendritnya, aksonnya, ya, dan yang itu adalah nodus Rinfernya, dan yang ungu itu, ya, yang ungu itu adalah mielinnya. Ini adalah mielin. Ya, ini adalah mielinnya. Ya. Nah, komponen dari neuron itu kalian lihat di sini ya. Lebih spesifik, dendrit itu menerima ya, menerima. Jadi stimulus itu diterima oleh siapa ini dendrit ya. Kemudian diolah di dalam prokarion ini atau soma ini, kemudian dihantarkan lagi melalui akson. Jadi akson itu conducting fiber, ya, jadi dia serat yang mengantarkan, ya, di mana di dalam akson itu ada myelin sheath yang berfungsi sebagai isolator, ya, yang berfungsi sebagai isolator, isolating fatty layer. Jadi ini adalah lapisan lemak ya, yang mempercepat transmisi, yang mempercepat aliran. Jadi kalau semakin panjang dari mielinnya ini, maka semakin jauh lompatan itu, ya. Lompatan itu akan semakin jauh. Nah, lompatan inilah yang menyebabkan terjadinya aliran dari
saraf. Ya, mielin itu disusun oleh sel Schwann. Jadi dikatakan sel Schwann itu adalah yang membuat mielin. Ya, yang membuat mielin. Dan terakhir itu adalah ujung dari akson atau disebut dengan istilah akson terminal ya. Akson terminal. Nah, ini adalah ujung yang nantinya akan memberikan stimulus pada neuron yang lain gitu ya. Nah, ini ya. Tipe dari neuron itu ada 3. Ya. Multipolar, unipolar, dan bipolar. Coba diperhatikan ini ya. Kalau multi, soma dengan banyak dendritik dan 1 akson. Ya. Kemudian unipolar itu 1, kemudian akson panjang, dan ada ini adalah dendritnya, ini adalah penerima. Ya. Kita lihat di sini. Nah, ya multipolar itu badan selnya memiliki nukleus dan menjulur banyak dendrit dan sebuah serabut akson yang panjang. Yang terpenting di multipolar ini dia diselubungi mielin dan terdapat nodus Ranvier. Nah, ini dimiliki pada neuron motorik. Ya, neuron motorik. Sedangkan yang bipolar itu adalah badan sel memiliki nukleus dan menjulurkan 1 dendrit dan 1 akson. Neuritnya tanpa mielin. Kalian perhatikan. Ya. Kalian perhatikan. Nah, ya, itu bipolar. 1 dendrit, 1 akson. Ya. Sedangkan kalau pada unipolar itu adalah badan sel yang memiliki 1 penjuluran saja, namun kemudian terpecah 2 menjadi dendrit, terpecah 2 menjadi dendrit dan sebuah serabut akson yang sama panjang bermielin. Nah, kalau multipolar itu motorik, maka yang unipolar ini sensorik. Ya, yang ini adalah sensorik. Dan bipolar ini itu ada pada neuron-neuron intermedia. Ya. Intermedia. Ya. Intermedia. Nah, sekarang khusus untuk akson ya, akson pada ujungnya itu terdapat terminal akson yang merupakan tempat signat. Jadi kalau misalnya ini adalah dendrit ya. Ini dendrit. Nah, seperti ini. Ini somanya di sini ya. Ini somanya, kemudian ini adalah mielinnya dengan sel Schwann-nya tentunya ya. Dengan sel Schwann-nya. Kemudian ujung terminalnya ini, ujung terminalnya ini, akson terminalnya ini akson kan ya. Ini akson. Ya. Ini akson. Nah, ini ketemu lagi. Nah, ketemu lagi. Lihat ini. Ini ada celah. Ya, ini ada celah. Ada gap. Ya, ada gap. Nah, celah inilah yang disebut dengan istilah sinaps. Ya, dan ujung-ujung dari akson terminal ini, ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya itu yang akan mengeluarkan senyawa kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Ya, yang disebut dengan neurotransmitter. Gitu. Nah, neurotransmitter ini itu terbagi menjadi 3, yaitu norepinefrin, epinefrin, dan asetilkolin. Ya, norepinefrin, epinefrin, dan asetilkolin. Nah, ini kalian bisa lihat, epinefrin itu untuk melawan ataupun untuk berlari, terbang, dan sebagainya. Norepinefrin itu untuk meningkatkan kewaspadaan. Ya, kita berwaspada, hewan itu waspada, itu norepinefrin.
Ya, glutamat itu untuk memori, transmitter untuk aktivitas memori. Sedangkan asetikol itu belajar. Kalau kucing itu ngeliatin aja ternyata dia niru, ya itu berarti dia learning transmitter. Nah, itu neuron-neuronnya supaya dia bisa belajar, bisa bermemori, itu neurotransmitternya yang terlibat adalah asetilkolin. Sedangkan endorfin ini yang harus kita miliki saat ini ya dengan kondisi yang luar biasa membosankan, jenuh seperti ini. Daring itu kan jenuh ya nak ya. Di rumah aja kan jenuh. Itu adalah endorfin untuk membangkitkan rasa bahagia ya. Rasa bahagia. Memang harus bahagia kita ya. Kemudian ada serotonin itu untuk menjaga mood kita ya, menjaga mood kita. GABA itu membuat kita menjadi lebih calm, lebih santai gitu ya, lebih santai. Kalau orang Jawa bilang tidak kemerungsung gitu ya. Dan dopamin itu untuk menjawab adanya tekanan-tekanan. Ya. Nah, dengan demikian kalau kita perhatikan nervus itu memiliki berkas akson yang diselubungi mielin yang dapat menghantarkan rangsang. Jadi mielinnya ini fungsinya adalah untuk meneruskan rangsang. Ya, jadi semakin panjang mielinnya, rangsangan itu akan semakin cepat. Kemudian kalau ada ganglion, ada istilah ganglion. Ganglion itu adalah kumpulan dari sel saraf yang terdiri dari beberapa badan sel saraf. Gitu ya. Jadi banyak sel saraf ngumpul di satu area. Nah, itu namanya ganglion. Kalau ganglion spinalis, ya ganglion ada dua. Kalau ganglion spinalis itu berisi badan sel yang bersifat unipolar, ya, yang bersifat unipolar. Sedangkan ganglion otonom itu berisi multipolar, ya. Nah, radik dorsalis dan spinalis itu ada pada medula spinalis. Radik dorsalis dan nervus spinalis ini kedua-duanya itu ada pada medula spinalis ya. Medula spinalis. Kenapa sih kok bolak-balik ketekan? Oke ya. Baik, sedangkan ganglion otonom itu berisi perikarion yang bersifat multipolar dan kebanyakan menginervasi dari visceral. Nah, pembagian dari susunan saraf ya itu bisa terbagi menjadi 3 ya, yaitu susunan saraf pusat ya, susunan saraf pusat, kemudian ada susunan saraf perifer dan susunan saraf otonom. Adik, sekali lagi ya, mohon maaf yang non muslim tapi tetap kalian harus tahu ya. Sekali lagi ikro ya, kalian tidak mungkin menghafalkan ini, tapi ini harus adik kuasai, ya kan? Minggu depan insya Allah positif kita ujian ya. Jadi minggu depan itu tidak ada kuliah, kita ujian. Nah ini materi 3 terakhir, mulai dari kemarin vaskularisasi, saraf dan besok splanknologi itu adalah materi UTS. Ya, materi UTS. Jadi sekali lagi nggak bisa ini dihafalkan, Nak. Ya, nggak mampu kita. Jadi sekali lagi ikro ya. Bu ya apa caramu bisa dengan cara melekatkan atau menempelkan ini ke tempat yang Anda mudah membaca. Intinya cuma satu, dibaca, terbaca. Intinya cuma di situ, ya. Jadi ini ada susunan saraf pusat, susunan saraf pusat ya. Kemudian ada susunan saraf perifer di mana ini terdiri dari 12 pasang saraf kranial ya. Nah, kalau saraf kranial ini berarti dia dari otak. Ya, dia dicabangkan dari otak. Dan 36 pasang saraf spinalis. Nah, saraf spinalis ini itu ada di sumsum tulang atau medula spinalis ya. Sumsum tulang lebih spesifik pada
vertebrae, ya, sumsum tulang belakang. Ya, kemudian ada susunan saraf otonom. Ini nanti spinalis, simpatis, ya, simpatis dan parasimpatis, ya, simpatis dan parasimpatis. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, ini bulbus olfactorius atau nervus cranialis pertama atau biasa disebut dengan olfactorius, gitu ya. Bisa disebut dengan olfactorius. Kemudian yang kedua adalah opticus, ya. Kalau olfactorius itu pada penciuman, maka kalau opticus itu pada mata, ya. Kemudian yang ketiga adalah oculomotorius, ya, oculomotorius. Kemudian yang keempat itu adalah trochlearis. Kelima adalah trigeminus, karena di situ ada 3 rangkai saraf. Yang keenam adalah abducens, 7 facialis, 8 vestibulocochlearis, ini hubungannya dengan telinga, ya. Kemudian 9 itu glossopharyngeus, pada glossum itu lidah, ya. Kemudian yang ke-10 adalah vagus, ini yang paling jauh, Dek. Maka sering disebut dengan saraf kelana, ya. Dia paling jauh, dia sampai ke lambung, ya. Kemudian ke-11 adalah accessorius dan 12 hipoglossus, ya, hipoglossus. Harus ingat, ya, harus ingat. Nervus ke-1 apa, ke-12 apa, ke-5 apa, itu harus tahu. Ya. Nah, ini keterangannya. Apa mungkin kalian mengingat ini? Enggak mungkin, ya kan? Maka mulai dari sekarang upayakan sudah nyicil dalam bentuk yaitu tadi membaca, ya. Membaca itu cukup 10 menit tapi sering dan konsekuen dalam pada hari apa, konsekuen, sehingga nanti pas hari akhir UTS kalian sudah benar-benar tahu, ya, benar-benar tahu kata ini saya tulis di mana, saya kasih warna apa, saya kasih aksesoris apa, oh ini saya kasih awan-awanan, ini saya kasih papan, misalnya begitu. Ya papan, apa sih papan? Kan kalau zaman saya dulu itu dikasih gini, seret gini. Jadi dihias gitu ya. Terus gini. Nah, terus ini dikasih kayu gini. Gitu. Jadi yang adik ingat adalah keadaan ini. Jadi adik memotret ini. Memotret ini. Ya, atau mungkin di sini kalian beri gambar mata. Gambar mata. Bisa aja. Ya. Optikus di mata. Mata apa? Sensorik ini. Berarti di retina. Karena mata hubungannya sama cahaya, berarti sensorik. Maka fungsinya di sini adalah sensor, kan gitu. Ya, begitu caranya. Sampai dengan yang terakhir, ya, yang terakhir hipoglossus. Itu ya, itu adalah ada pada musculus glossari. Ya, musculus glossari di mana sih? Musculus glossari, pita suara. Ya, pita suara. Nah, ada apa di sekitar pita suara? Itu ada faring laring. Oleh sebab itu, maka selain motorik suara, dia juga untuk menelan. Dia ingat ya, harus hafal ya, mau nggak mau ya. Hafal tak inget tak harus. Ya, 1 sampai 12 ini. Maka kalian harus berusaha. Bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya? Oke. Nah, kemudian kita lihat nervi spinalis. Ya. Tadi kalau kalian ingat saraf perifer ya. Saraf perifer itu kan terdiri dari nervus spinalis dan radix dorsalis kan gitu kan ya. Ya, radix dorsalis. Nah, nervi spinalis itu yang pertama adalah nervi cervicalis ya. Jadi ini
keluar di antara dua tulang vertebrae cervicalis. Ya, vertebrae cervicalis. Itu ya. Nervi cervicalis ini terbagi dua. Ada rami, jadi ini namanya rami ya, ini adalah ini singkatan dari rami atau ramus. Ramus itu artinya adalah cabang. Ya, jadi ada cabang dorsalis, ada cabang ventralis. Nah, istimewanya pada serviks yang kedua ya, serviks kedua itu dia mengeluarkan saraf yang disebut nervus auricularis magnus, ini menuju cuping telinga. Ya. Cuping telinga atau apa? Atau daun telinga. Ya, daun telinga. Dan nervus cutaneus colli. Nervus cutaneus colli ini ke arah leher. Ya. Dia ke arah leher. Ya. Kemudian rami ventralis. Kalau ini baik dorsalis maupun ventralis ya, yang ini dorsalis maupun ventralis. Nah, sekarang yang khusus rami ventralis dari C678 plus ya. Plus thoracalis 12. Thoracalis 1. Ya. Plus thoracalis 1. Ya. Dia keluar menyatu jadi satu dan membentuk apa yang disebut dengan plexus brachialis. Ini di daerah aksila. Aksila itu apa sih? Ketiak. Pada ketiak. Ini juga harus ingat nak ya. Jadi plexus brachialis itu terbagi menjadi 11 saraf. Nervus suprasubscapularis, nervus musculocutaneus, nervus axillaris, nervus radialis, nervus ulnaris, nervus medianus, pectoralis cranialis, thoracica longus, thoracica dorsalis, thoracica lateralis. Nah, ini angelnya anatomi. Ya, ini susahnya anatomi. Jadi, kalian harus tahu ini ya, harus tahu ini. Kemudian berikutnya adalah nervus thoracalis ya. Nervus thoracalis, ramus dorsal, ramus ventras ya. Dia bersama-sama membentuk plexus brachialis. Jadi plexus brachialisnya sama ya, plexus brachialisnya ini. Kemudian ada rami medial dan rami lateral. Selain itu dia mengeluarkan nervus muscularis intercostalis externus. Dari namanya kira-kira untuk apa ini? Muscularis intercostalis externus. Berarti untuk apa? Untuk otot, Dok. Hanifah nggak apa-apa, Nak? Untuk otot. Hanifah Kansa? Kok nggak kedengaran suaranya? Halo? Halo? Untuk otot, ya Dok. Halo, Nifah? Halo? Ya. Apa itu artinya? Menurut saya untuk otot, Dok. Ya, otot di gimana? Betul, muskulus otot. Otot di Kurang tahu, Dok. costalis. Kostalis Ingat itu apa? coste. Coste itu rusuk. Inter, berarti di antara dua rusuk. Ya, externus, luar. Biasanya itu begini. Nah, emang ada yang internus? Ada. Yang internus itu biasanya begini. Jadi dia arah seratnya terbalik. Ini yang internus. Gitu. Ya, jadi benar. Saraf yang arahnya ke otot, ya.
Kemudian nervi lumbalis 3 dan 4, juga nervi sakralis, itu nanti dia akan mengeluarkan sejumlah nervus ini. Iliohipogastricus, ilioinguinalis, musculocutaneus, spermaticus, cutaneus femoralis lateralis. Ingat nak ya, ini kata-kata yang tidak pernah kalian dapatkan selama kalian sekolah di sekolah menengah umum. Baik itu pertama ya, maupun atas, menengah pertama maupun kan nggak pernah ketemu kata-kata ini kan. Nah, kata-kata inilah yang membuat kalian itu menjadi kacau nanti. Mesti kesulitan. Ya, sekali lagi jangan dihafalin. Ya, sekali lagi jangan dihafalin. Kemudian nervi yang di daerah ekor, coccygialis. Nah, ini ya. Ini medulla spinalis. Medulla spinalis itu ada 2 komponen. Ada komponen efferens, dan ada komponen afferent. Nah, cara mengingat sederhana. Ya, cara mengingatnya sederhana. Ini efferent, nah. Ingat exit. Exit artinya apa? Kalau di bioskop ada kata exit, artinya apa? Keluar. Betul. Keluar. Ya, betul, keluar. Ya. Keluar. Jadi kalau efferent itu keluar, arahnya keluar. Keluar dari mana? Keluar dari sistem medulla spinalis ini. Ya. Sedangkan kalau afferent ya, afferens ini berarti masuk. Ya. Nah, di sini komponen-komponennya itu adalah ada tractus corticospinalis ya. Ini bagian ini ya, ini adalah tractus corticospinalis. Kemudian ada tractus reticulospinalis. Ini ya. Reticulospinalis. Kemudian ada tractus vestibulospinalis di bagian bawah dari reticulospinalis. Kemudian ada tractus corticospinalis ya, ini yang di bagian tengah ini. Dan di bagian bawahnya ini adalah tractus tectospinalis. Itu adalah komponen dari efferens. Ya, komponen dari efferens. Lalu komponen afferensnya apa gitu ya? Komponen afferensnya di sini adalah fasciculus gracilis ya. Fasciculus gracilis. Kemudian fasciculus cutaneus ya. Kemudian tractus spinocerebralis ya. Jadi yang menghubungkan antara medulla spinalis dengan cerebellum, otak kecil. Ya. Kemudian tractus spino dan tectothalamicus ya. Jadi yang berhubungan dengan talamus ya. Berhubungan dengan talamus. Talamus ini termasuk pusat untuk pernafasan ya. Termasuk di dalamnya itu. Nah, kemudian ada tractus spino olivaris ya. Olivaris. Oke. Kalau itu tadi komponen afferens dan efferens, jadi kalau dia masuk ke dalam medulla spinalis itu melalui tractus ya. Ini dan ini kan gitu kan. Nah, terus kalau dia keluar dari medulla spinalis itu melalui ini gitu kan. Ini ya. Dan ini ya, ini sorry ini kebablas. Sorry ini kebablas. Ini harusnya yang afferens ya, afferens. Hati-hati. Ingat gambar, mari ngono gak ingetin namanya. Ini apa? Lah konyol itu. Ya, konyol itu namanya. Ya, jadi tetap sekali lagi saya ingatkan. Saya selalu mengingatkan kepada kalian. Saya enggak kepingin kalian jatuh ya nilainya. Karena ini masih pertama. Anatomi jadi susah karena ini. Gitu ya. Kata-kata yang tidak pernah kalian dengar, kalian harus tahu. Ya, kalian harus tahu, gitu ya. Nah, secara keseluruhan ya, komponen medulla spinalis yang secara keseluruhan itu adalah apa yang disebut dengan cornua dorsalis. Cornua itu artinya adalah tanduk ya.
Nah, ini. Jadi modelnya kayak tanduk. Ya. Nih, kayak tanduk. Dengan nukleusnya yang sensibel. Berarti ini sensorik. Ya, sensorik. Jadi kalau dia posisinya di arah apa? Di atas ya. Ya. Yang yang afferent itu justru dia adalah sensorik gitu ya. Kemudian berikutnya yang bagian bawahnya ini, kalau ini cornua dorsalis maka ini intermedius di antaranya. Berarti ini cornua ventralis. Nah, cornua ventralis. Kalau cornua dorsalis itu isinya nukleus yang bersifat sensorik, maka kalau cornua intermedius itu nukleusnya bersifat simpatis parasimpatis. Ingat, simpatis parasimpatis ini adalah otonom ya. Sistem saraf otonom ya. Ya, monggo yang signalnya tidak mendukung. Saya kemarin juga signalnya tidak mendukung ya. Ngajar di FISIP signalnya nggak mendukung. Mau nggak mau akhirnya mati ya. Kemudian kalau yang ya ingat ya dorsal, ingat ya ke arah punggung. Ke arah punggung itu adalah dorsal. Berarti sebaliknya itu adalah ventral. Nah, di antara dorsal dengan ventral itu intermedius gitu ya. Kalau di sini sensorik, maka yang lawannya adalah motorik. Makanya ngingetnya itu satu aja. Ya, yang diingat adalah satu aja. Saya yakin Anda bisa. Nek dorsalis sensorik ya, atau gampangannya adik ngapalinnya sederhana aja, apalin aja dosen. Dorsal sensorik. Berarti lawannya ventral motorik. Nah, yang tengah-tengah berarti simpatis parasimpatis. Gitu. Ya. Ajaklah anatomi itu sebagai materi untuk bercerita. Kalau adik bercerita, itu biasanya lebih mudah untuk mengingat gitu ya. Anggap aja kalian ngobrol sama teman-temannya, ngoceh sama teman-temannya. Ngomong sendiri enggak apa-apa. Itu adalah salah satu cara, ya. Kemudian ada radix dorsalis. Radix itu akar ya. Radix itu akar. Ya. Dan ada radix ventralis. Coba kalian lihat radix dorsalis itu ya, ujungnya adalah sensorik. Maka radix dorsalis sekali lagi dosen. Ya. Sedangkan lihat radix ventralis itu pangkalnya dari ventralis. Ya kan? Dari cornua ventralis yang bersifat motorik. Maka radix ventralis itu mesti larinya ke sel-sel otot atau ke target organ. Ya, bisa ke otot, bisa ke visceral, ke mata, dan sebagainya. Ya. Itu sebabnya ada dua jalur yang utama. Ada jalur afferens, ada jalur efferens. Ya. Jalur afferens itu biasanya adalah impulsnya, ya, sensornya atau stimulus atau rangsangan yang bergerak itu dari panca indera, Nak. Dari organ-organ sensorik. Ya, kulit itu kan termasuk organ sensorik. Nah, selain itu dia dari otot-otot bergaris, dari persendian atau mukosa, dan dari otot polos atau visceral. Itu aferennya. Setelah dia menerima impuls, jadi yang nomor 1 ini menerima ya, menerima impuls. Kemudian impuls dari area ini ya, dari area ini itu masuk ke nervi spinalis. Ya, nervi spinalis. Ingat nervi spinalis tadi itu mulai dari cervicalis sampai dengan caudalis. Nah, sekarang
Nervus spinalis itu nervus spinalis yang mana? Yang terdekat dengan panca indera, yang terdekat dengan kulit, yang terdekat dengan visceral. Ya, nervus spinalisnya ya nervus spinalis itu. Ya, dan diterima oleh neuron ganglion spinalis. Neuron ganglion spinalis. Setelah itu masuk ke radix dorsalis. Ingat, radix dorsalis pasti masuk ke cornua dorsalis. Diterima oleh nukleus sensorik. Setelah itu diolah, dibawa, diturunkan melalui ventralis. Nah, ya, jadi kalau yang kalian lihat ini arahnya ini. Ya. Nah, ini yang biru itu. Jadi ini dari organ sensoris ya, kulit, otot, ya kan? Dari sini. Kemudian masuk sana, seret masuk. Ini adalah ganglion spinalis. Nah, ya. Ini adalah ganglion spinalis ini. Ingat tadi, ganglion tadi apa? Ganglion tadi apa? Kumpulan. Betul? Kumpulan dari Kumpulan dari neuron dengan prokarion ya. Yang bagaimana? Unipolar atau bipolar? Unipolar atau sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini unipolar. Ya. Pada radix dorsalis dan nervi spinalis. Ya, itu ganglion spinalis. Makanya tadi kan arah impulsnya itu kan dari salah satunya kan dari otot ya. Hati-hati yang ini ya, hati-hati dengan yang ini. Jadi unipolar ya, ganglion spinalis. Salah. Makanya kok nggak ada anunya. Salah olehku neken-neken. Nah, saya lanjutkan. Nih ya. Nah, itu ya. Jadi ganglion prokarion yang bersifat unipolar ya. Tuh. Nah, ini radix. Ya. Nah, radix dorsalis. Masuk ke cornua dorsalis. Nah, masuk ke cornua dorsalis. Gitu. Ya, kemudian kalian lihat nih. Lihat ini. Nah, di sini ada konektif di sini. Ya kan? Ada konektif di situ. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian kalau yang merah itu adalah efren. Ya. Sifatnya adalah motorik. Nah, ingat tadi arahnya di mana? Arahnya ventral-ventral semua gitu ya. Nah, itu lihat. Lihat yang merah sekarang. Dari posisi yang saya kasih kotak tadi. Ya. Nih. Jadi di situ dari kok cornua dorsalis? Salah ya. Cornua ventralis kan ya ini harusnya. Ya. Ini adalah cornua ventralis harusnya ya. Maaf. Saya kok nggak sadar ya kemarin ya. Ya karena kelas E itu ada, saya baru sekali selama 26 tahun saya ngajar, baru sekali ada mahasiswa yang berani ngekat saya, menghentikan saya ya untuk mengakhiri kuliah. Ya. Akhirnya saya terbawa emosi, akhirnya saya enggak peduli, kamu ngerti syukur, enggak ngerti ya wis, gitu ya. Saya tinggal lift. Akibatnya waktu ngajar kemarin masih kebawa, jadi emosi saya benar-benar datar. Akhirnya nggak kelihatan kalau ada yang salah seperti ini. Ya wis bejo nih. Ya diperbaiki ya. Berarti nanti di PowerPoint yang saya share PDF tadi, yang saya share ke Anda salah ya. Harusnya cornua ventralis ini ya. Dengan neuron motorik. Karena ingat ya, cornua dorsalis itu sensorik. Gitu ya. Jangan lupa. Dosen. Wis ilingo diriku aja, oh gaya nih.
Ya, ingat diriku. Terus turun ke kornua radix ventralis. Benar ini, radix ventralisnya benar ya. Kemudian dia ke efektornya di ujung nervus motorik atau efektornya itu biasanya disebut dengan istilah motor and fleet. Ya, motor and fleet gitu ya. Nah, komponen nervis spinalis. Tadi ingat kan nervis spinalis itu kan banyak ya. Banyak ya, mulai dari nervus cervicalis, nervi thoracalis gitu kan. 24 ya. Nervis lumbosacrum gitu kan. Kemudian nervis coccygia kan gitu kan ya. Itu adalah nervus spinalis. Jadi sepanjang tulang belakang itu adalah nervis spinalis. Nah, komponen dari nervus spinalis ya yang jelas itu adalah, nah itu lihat itu yang apa namanya, yang ini ya. Jadi lihat ini ada seperti percabangan gitu ya, seperti percabangan. Ini adalah di mana nervus spinalis itu berperan. Dia dari mana ke mana gitu ya. Kemudian ada ramus yang disebut dengan ramus meningeal. Ya, meningeal itu dari kata meningen. Ya, meningen. Nah, ini kalau kita perhatikan, ramus meningeal ini itu posisinya ada pada kornua ventralis. Ya, dari medula spinalis gitu ya. Kemudian ada lagi, nah itu maaf. Ramus meningealis itu yang masuk. Ya. Kemudian ada ramus ventralis. Ini punyanya, maaf, salah. Maaf. Terlalu semangat sampai lupa. Maaf ya. Jadi ramus meningealisnya itu adalah punyanya nervis spinalis. Kita kan berbicara nervis spinalis, bukan berbicara medula spinalis ya. Kita berbicara nervis spinalis ya. Jadi itu ada, nah ini kelihatan arah panahnya dia masuk. Kemudian ada ramus ventralis juga masuk. Ya kan? Kemudian ada ramus dorsalisnya. Nah, itu yang merah. Ya. Itu yang merah itu ramus dorsalisnya. Kemudian ada ramus komonikan, Grisea alba. Ini yang untuk jalan pintas ya, jalan pintas. Ramus communicans Grisea atau alba. Apa sih artinya Grisea? Grisea itu abu-abu. Alba itu putih. Ya. Nanti akan Anda tahu ya, area Grisea itu banyak isinya apa, area alba itu banyak isinya apa, nanti pada saat Anda belajar kepala leher semester 2 ya. Nah, itulah ganglion spinalisnya ya, ganglion spinalisnya. Nah, sekarang kalau tadi kita berbicara jalur aferen ya, jalur yang bersifat sensorik dan yang bersifat motoriknya, maka sekarang kita terkait dengan kornua yang tengah, kornua intermedius. Nah, kornua intermediusnya itu ya, kornua intermediusnya itu adalah, ingat tadi, simpatis dengan parasimpatis gitu kan? Sistem saraf otonom. Nah, apa sih perbedaan dari simpatis parasimpatis? Dek, sekali lagi harus di luar kepala. Ya, harus di luar kepala. Mulai sekarang sudah dipersiapkan sehingga nanti pada saat ujian kalian sudah siap gitu ya, kalian sudah siap. Nah, simpatis itu terkait dengan asal neuronnya. Kalau asal neuronnya simpatis itu dari medula spinalis pars thoracolumbalis. Ya, pars thoracolumbalis. Sedangkan parasimpatis itu mengikuti dari nervus cranialisnya. Atau dia dari otak tengah. Atau dia dari medula oblongata. Dan dari medula spinalis yang pars saccharis, yang di area punggung. Ya, yang di area punggung.
Sifat neuronnya kalau simpatis itu preganglioniknya ya itu adalah mencapai preganglioniknya mencapai sinaps ya sampai dengan sinaps itu pendek. Preganglionit ini ada kata preganglionik. Kira-kira apa ya artinya? Siapa yang bisa membantu saya? Ini apa artinya? Preganglionik. Apa artinya? Kata apa sih? Dari kata preganglionik, ya, dari kata preganglionik itu yang sudah Anda dengar itu kata apa? Ganglion. Ganglion, betul, ya, ganglion. Jadi yang sudah kita dengar, ya, yang sudah kita dengar itu adalah kata ganglion. Ganglion tadi itu kan gambarannya gini tadi, ya kan? Gambarnya gini kan tadi, ya, itu adalah ganglion. Nah, sinaps ya, sinaps. Sinaps itu kan dari kata sinapsis, ya kan? Sinapsis berarti dia adalah ujung terminal, ya. Akson terminal. Ya kan? Akson terminal. Berarti kalau preganglionik ya, preganglionik itu berarti sebelum ganglion, Nak. Ya. Sebelum ganglion. Ya. Kalau pos berarti setelah ganglion. Ya. Pos itu setelah. Ini kalau arahnya ke sana. Ya, kalau arahnya ke sana. Ya. Sehingga kalau kalian lihat di situ ya, ada 4 jalur umum spinalis simpatis. Ini kan simpatis ya. Simpatis berarti ini dari medula spinalis ke yang bersifat ke neuron-neuron yang bersifat simpatis gitu kan ya, yaitu radix ventralis, medula spinalis ya keluar, nervi spinalis keluar, ramus communicans dan truncus sympathicus. Ya, truncus sympathicus itu adalah sifat dari simpatis. Sedangkan sifat dari parasimpatis itu ini ya pendeknya ini ya, pendek dan bermielin. Ya. Tapi kalau preganglionik itu panjang ya. Preganglioniknya panjang. Jadi misalnya ya, misalnya sekian gitu ya. Terus ini ganglion misalnya. Ini pos. Nah, ini kalau pendek seperti ini adalah simpatis. Tapi kalau ini panjang gitu ya. Baru ganglion, terus pos gitu ya. Maka ini adalah parasimpatis gitu. Ya. Jadi seperti inilah anatominya seperti ini. Ya. Anatomi seperti ini. Kemudian dari sinaps ke postganglionik menuju efektor. Efektor. Nah, neuron yang dari postganglionik ke efektor itu panjang tidak bermielin dan bersifat adrenergik. Ya, bersifat adrenergik. Jadi transmitternya adalah norepinefrin. Ya. Epinefrin termasuk ya. Epinefrin termasuk. Tapi epinefrinnya ini ya pada glandula adrenal. Ingat adrenergik, adrenal. Ya, epinefrin dan asetilkolin. Sedangkan pada yang parasimpatik itu bersifat kolinergik. Nanti apa itu adrenergik, apa itu kolinergik, kalian akan dapatkan pada saat kalian masuk ke farmakologi. Ya, masuk ke farmakologi. Nanti kalian akan lebih jelas di sana. Apa itu adrenergik dan apa itu kolinergik. Tapi yang jelas kalau kolinergik pasti asetilkolin. Ya, pasti dia
rambatannya itu diperantarai oleh asetilkolin. Nah, simpatis itu letak sinapnya jauh dari efektor. Efektor itu organ targetnya. Sementara parasimpatis rapat atau bahkan tidak ada postganglionik gitu ya. Tidak ada postganglionik. Peranannya ya, kalau simpatis itu aktivitas yang butuh energi, jadi untuk fight, untuk bertempur ataupun untuk aktivitas di sini disebutkan fly, tapi bisa aja misalnya dia untuk bertempur, untuk kita nunjuk gitu ya. Ya, untuk kita menghantam, memukul itu simpatis ya. Sedangkan pada parasimpatis itu adalah organ visceral ya. Operasional rutin pada organ visceral itu mayoritas parasimpatis. Nah, ini bisa kalian lihat ya, simpatis memelihara tubuh saat kritis seperti ya, membantu terbang berkelahi, dilatasi pupil ya. Jadi ini memelihara tubuh. Kalau simpatis itu lebih ke arah memelihara tubuh. Tapi kalau parasimpatis lebih berfungsi sebagai menjaga tubuh. Ya, menjaga tubuh. Dilatasi pupil berarti yang satunya kontraksi dari pupil. Ya. Kemudian denyut jantungnya meningkat, yang satunya denyut jantungnya menurun. Tekanan darahnya meningkat, ya. Yang satunya tekanan darahnya menurun, gitu ya. Aliran darah ke otot banyak, respirasi meningkat dengan waktu yang sama, peristaltiknya dihambat. Umumnya ke otot polos dan kelenjar keringat kulit. Ya. Tolong yang hijau diberi tanda. Efek dari simpatis itu sangat luas. Tapi parasimpatik efeknya lebih sempit, lebih spesifik. Ya, lebih spesifik. Itu parasimpatis, ya. Oke, kita lanjut. Sistem saraf otonom. Nah, ini tadi Nak ya. Ini tadi. Jadi dari CNS ya. CNS-nya dalam hal ini yang terutama adalah pada medula spinalis gitu ya. Tapi bisa juga otak. Ya. Bisa juga otak. Ya. Nah, pada medula spinalis ya, form CNS, Central Nerve System ya. Ini Central Nerve System ya. CNS, maka sampai dengan ganglion, ini adalah ganglionnya. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini adalah ganglionnya. Ya. Ganglion, maka dia disebut pre. Sedangkan ini efektornya ini berarti. Ini efektornya ya. Efektornya dia adalah pos. Gitu. Ya, pos ganglion. Nah, ini kalian lihat. Nah, ya, ini panjang, ini pendek, ini panjang. Ini tidak ada, langsung efektor. Ya, ini sama. Ini adalah jalur simpatis. Ya, di mana siapa ini namanya? Neurotransmitternya ya. Neurotransmitternya kalau pada yang pertama ini adalah norepinefrin. Ya. Ini ada dua, epinefrin dan asetilkolin. Berarti ini sangat besar kemungkinan ini adalah kelenjar adrenal. Ya. Nah, ini kan ada tulisannya, maaf nggak kebaca, kelenjar adrenal. Ya. Sedangkan yang satunya sama panjang, ya. Nah, ini adalah norepinefrin. Ya. Ini yang jalur simpatis ya. Sedangkan yang bawah adalah jalur parasimpatis ya. Jalur parasimpatis. Di mana semuanya ya, semuanya itu akan melepaskan neurotransmitternya adalah
asetilkolin. Ya, semuanya melepaskan asetilkolin. Ya, beda neuron, beda pengaruh neuron simpatis dengan parasimpatis terhadap organ. Kanan lihat, pupil matanya dilatasi. Ya, dilatasi berarti ini melebar. Ya, ini astagfirullahaladzim. Melebar. Ya. Sedangkan konstriksi ini berarti menyempit. Mungkinkah kalian mengingat ini semua? Tidak mungkin kan? Ya, tidak mungkin kalian mengingat ini semua. Ya, jadi mau nggak mau kalian harus mensiasati. Ya, glandula salivanya kalau simpatis dia itu justru sereten gitu ya. Salivanya nggak keluar. Tapi kalau parasimpatisnya yang bekerja, biasanya ada rasa takut gitu ya. Dia meningkat salivanya. Ya, bronkinya relaksasi. Ya, kalau parasimpatis konstriksi, makanya dia terengah-engah. Ya, kalau jantungnya parasimpatis, ini denyut jantungnya meningkat kan berarti tadi sudah ya. Jadi nanti tabel ini samakan dengan tabel yang sebelumnya. Ya, pada pankreas sekresi insulin atau enzim, ya, parasimpatis itu. Medula adrenal tidak ada parasimpatis, semuanya adalah simpatis untuk medula adrenal. Demikian pula pembuluh darah, ya, baik pada sekresi pada diameter pembuluh darahnya maupun pada otot-otot di pembuluh darahnya. Ya, otot-otot pada pembuluh darahnya. Nanti kalian tahu ya, insya Allah di semester 3, pembuluh darah ini terbagi menjadi 3, nak. Ya, ada tunika. Sebenarnya kalian di SMA ada sebenarnya. Tunika, kalau dari luar, adventia, ya, adventia. Kemudian ada tunika media. Nah, tunika media ini banyak sekali otot polos di sini. Ya, otot polos. Kemudian tunika intima. Nah, tunika intima ini endotel di sini, epitelnya. Epitel untuk pembuluh darah kan endotel namanya. Nah, ini nanti yang akan mempengaruhi ya, yang akan mempengaruhi diameter dari pembuluh darah tadi. Nah, semuanya simpatis yang berperan. Parasimpatis tidak. Ya. Parasimpatis tidak. Nah, saluran cerna, gaster itu apa sih? Gaster itu lambung ya. Gaster itu lambung. Ya. Lambung, intestin itu usus. Ya, usus. Nah, kalau simpatis dia itu menghambat peristaltik. Ya. Malah mules gak karu-karuan gitu ya. Tapi kalau parasimpatik itu dia meningkatkan peristaltik. Apa yang terjadi? Diare. Biasanya gitu ya. Kadang-kadang sampai diare, sampai terkencing-kencing gitu ya. Nah, itu ya lihat vesika urinarianya, stimulus sampai terkencing-kencing ya di kontraksi. Nah, ini ya. Ini kalian lihat ini. Jadi yang berwarna orange itu neurotransmitter yang dilepaskan adalah asetilkolin. Ya. Neurotransmitternya adalah asetilkolin. Sedangkan yang jalur hijau, neurotransmitternya adalah neuroepinefrin. Neuroepinefrin. Norepinefrin. Ya, norepinefrin. Jadi pupil, ini lihat ya, saya ambil salah satu aja. Ini kok jadi neken. Nah, saya ambil salah satu pupil ya. Dilatasi pupil itu masuk ke area simpatis ya, yang berperan di sini adalah norepinefrin. Ya, yang berperan adalah dilatasi pupil melebar. Tapi kalau pupilnya menyempit, mengecil, itu termasuk parasimpatik ya. Yang berperan di sini adalah asetilkolin. Dia pada apa ini namanya? Astagfirullahaladzim. Talamus ya, pada talamus. Itu sebabnya nak ya, kalau kalian orang pingsan, kalian melihat orang pingsan, membantu orang pingsan, hati-hati. Ini pingsan beneran
apa bujuk-bujukan. Ya. Kalau dia pingsannya bujuk-bujukan, kalian beri sinar, pupilnya mengecil, dia kontraksi. Tapi kalau dia memang beneran pingsan, beneran kolaps, pupilnya nggak akan berubah. Nah, itu beneran itu. Ya, jadi kalian bisa iki bujuk iki, nah, iki pura-pura pingsan ini, nah itu kalian bisa pakai sinar. Kalian kan pasti pegang HP, HP kan pasti ada senternya, udah di senter aja, gitu. Ya, jadi di situ. Nah, kalian lihat di situ pada parasimpatik ya, pada parasimpatik, nervi spinalisnya, lihat itu, nervi spinalisnya itu mengikuti kranial sama sakral. Ya, sama sakral. Perhatikan baik-baik itu. Tapi kalau simpatik ya, kalau simpatik itu keluarnya dari torak lumbal. Ya, dari torak lumbal. Nervi spinalisnya. Ya, jadi ini yang bisa kalian baca. Ya, parasimpatiknya itu regionnya di mana? Divisinya di mana? Areanya di mana? Dari mana? Kalian lihat itu yang parasimpatik, ya, yang saya kluri ya, saya lingkari dengan biru itu. Sakral. Itu dia efektornya pada rektum, ya, pada kantong kemih, pada organ seksual. Nah, dari situ. Ya. Nah, itu kalian lihat preganglioniknya berarti sebelumnya, kalau postganglioniknya berarti ke arah organ targetnya. Ya, ke arah organ targetnya. Kemudian jalur simpatis dan 6 ganglion. Nah, 6 ganglionnya itu ya ada ganglion. Nah, ya, ada ganglion 1 2 3 4 5 6. Ada 7 sebenarnya ya. Ada 7 sebenarnya. Tapi kalian bisa lihat di situ. Ya. Ada ganglion cervicalis cranialis, medialis, ya. Cranialis dan medialis. Itu biasanya dia satu kesatuan ya. Biasanya ini satu ini, ganglion cervicalis, ya, ganglion cervicalis, ganglion cranialis, medialis biasanya satu. Kemudian ada ganglion cervico-thoracalis, jadi antara cervix dengan torak, ya. Kemudian ada ini yang disebut dengan truncus sympathicus, ya. Nih, ini namanya truncus sympathicus atau para vertebrale. Ya, truncus sympathicus ini. Ya. Kemudian ada ganglion mesenterica cranialis, ya, ganglion renal et gonadal, dan ganglion mesenterica caudalis, serta ada ganglion pelvic dalam plexus. Sebentar, laptopnya minta minum. Bentar. Ya. Nah, kemudian ya. Nah, ini ya, jadi pada jalur saraf otonomnya ya, jalur saraf otonomnya seperti ini keadaannya. Nah, itu ya. Nah, itu adalah cornua intermediusnya. Ya, yang biru itu. Kemudian itu adalah radix ventralisnya. Kemudian itu adalah ramus communicatnya, ya. Kemudian dia masuk melalui truncus sympathicus paravertebrale, dan terakhir dia ganglion truncus sympathicus paravertebrale sehingga terjadi refleks spinal. Itu adalah jalur spinalis. Jadi dia tidak masuk ke otak, ya. Kemudian spinalis simpatis, ya. Nah, ini spinalis simpatis. Kalian lihat pada yang jalur merah sebelah kiri, ya. Di situ kita lihat itu ya, impuls sensorik visceralnya bagaimana dari ganglion spinalis dia kemudian menuju ke neuron otonom di cornua intermedius. Seperti itu keadaannya, ya.
Nah, ini adalah jalur preganglionid, postganglionid yang harus adik ingat. Saya ambil satu aja, misalnya saya ambil visceral thoracis. Tapi ingat ya nak, ujian tidak boleh ambil satu aja. Kalian pelajari beneran. Kalian ingat betul ya. Kita ambil ini. Visceral thoracis ya. Jadi visceral thoracis itu siapa? Jantung, paru-paru ya, osofagus termasuk gitu ya. Maka dia ada jalur preganglioniknya itu ya dari spinal simpatik kemudian masuk ke trunkus simpatik paravertebrale. Ya. Kemudian masuk ke ganglion simpatik ya, masuk ke ganglion simpatik. Nah, ganglion simpatiknya itu pada cervicothoracis dan cervicalis medialis. Ya. Kemudian ini ganglionnya, kemudian postganglion dari ganglion cervicothoracalis dan cervicalis medialis, dia akan dibawa oleh nervi kardiosimpatis dari ansa subclavia dan nervus vagosympathicus ke organ argetnya, efektornya. Nah, siapa efektornya? Efektornya adalah jantung, paru-paru, osofagus. Gitu bacanya, Nak. Ya. Inilah yang membuat anatomi menjadi susah. Ya. Jadi kalian harus benar-benar, sekali lagi ini tidak mungkin kalian hafalkan. Ciloko kalau kalian soalnya keluar dari sini gitu. Ya, jadi mau nggak mau adik harus membaca dan membaca. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian ada parasimpatik. Ingat kalau simpatis itu dia melibatkan norepinefrin, epinefrin dan asetilkolin. Maka kalau parasimpatik dia hanya melibatkan parasimpatik saja. Ya kan? Ada 5. Kalau simpatik tadi ada 6. Tapi kalau parasimpatik ada 5. Ya. Kita coba ambil satu. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau parasimpatik kalian lihat ini. Siliaris itu di mata. Ya, di mata. Submandibular, ganglion submandibular, otik, telinga. Ya, ini nervus kranial yang ke-10 berarti vagus. Ya. Jantung, paru-paru, vagus ya, lewat ke vagus ya. Otik, ganglion submandibular, otik ini hipoglosal 9, hipoglosal. Kemudian submandibular, pterigopalatina ganglion, dia masuk ke facialis nomor 7 ya. Ciliaris nomor 3, oculomotorius. Gitu. Gitu caranya membaca. Ya. Caranya membaca. Oh, sana. Gitu ya. Sekarang ada jalur parasimpatik. Ya. Misal ini kita ambil salah satu aja. Jalur parasimpatik dari nervi oculomotorius atau nervi kranial yang ketiga. Ya, jadi ini adalah oculomotorius. Ya, oculomotorius. Ya. Dan ini adalah nervus cranialis yang ketiga. Ciliaris itu adanya di mata. Ya, di mata. Ini yang menyebabkan bola mata bisa bergerak. Kiri, Anda bisa melirik kiri kanan. Ya, Anda bisa melirik kiri kanan. Ini ada ciliary ganglion di situ. Ya, ini ada ciliary ganglion. Ganglion ciliaris. Ya, ini adalah bola matanya. Ini adalah bola mata. Ini bola mata ini. Ya, ini bola mata. Kemudian faciale, ini nervi yang ke-7 ya. Ganglion pterigopalatina. Nah, ini. Ya. Oke, kemudian ini adalah glosopharyngeal di daerah telinga, otikus di daerah telinga ya. Dia untuk apa namanya? Keseimbangan dan pendengaran ya. Nah, ini ya. Jadi nervus vagosympathicus neuronnya, ganglion parasimpathicusnya itu adalah vagosympathicus, plexus submucosa, kemudian aorta, pembuluh darah, kardia, jantung, pulmo. Organ targetnya aorta, pembuluh darah,
jantung dan pulmo, paru-paru. Demikian. Ya. Kalau ganglionnya itu plexus vagus simpaticusnya itu adalah dari vagus simpaticus ke plexus ventralis vagal, maka dia ke esophagus. Kalau dia ke plexus dorsalis vagal, plexus celiaca, maka dia ke lambung, lien, hepar, vesika velea, pankreas, dan seterusnya. Oke. Nah ini ya, di jalur parasimpatis itu adalah ganglia vagal yang bersifat sensorik, kemudian trunkus vagus simpaticus, ya itu adalah nervus vagus atau vagus simpaticus. Nah, di situ ada ansa subclavia, tadi kita sudah sebut-sebut. Kemudian di situ adalah visceral thoracis, ini adalah vagal ventralis, ya, mengarah ke esophagus, dan itu adalah vagal dorsalis, ya, dia akan mengarah ke intestin, kolon, dan cecum. Atau kalau dia plexusnya mesenterica cranialis, kalau plexusnya celiaca, dia mengarah ke gaster, lien, hepar, vesika velea, dan pankreas. Ya, ini organ targetnya. Ya, nah ini refleks visceral pada sistem otonom. Ya, tekanan darah tinggi itu rangsangannya reseptornya ada di viscera, efektornya juga di viscera. Ya, visceral. Misalnya tekanan darah tinggi, reseptornya pada sinus karotis, ya. Neuron afferentnya itu adalah glossopharyngeus, jadi yang masuk ke organ, ya. Sistem saraf pusatnya itu adalah nucleus solitarius dan pusat vasomotor formatio reticularis. Neuron efferensnya itu adalah parasimpatis dari nervus vagus flexus jantung, parasimpatis dari vasomotor. Efektornya itu adalah detak jantung dihambat. Ya, pembuluh darah dilatasi sehingga tekanan darah tingginya bisa menurun karena dia melebar. Gitu, ya. Seperti itu membacanya. Jadi visceral refleks inputnya adalah dari visceral, stimulusnya, impuls dari stimulusnya itu dari visceral. Kemudian mengirimkan signal melalui afferent refleks bahu ke spinal cord, sumsum tulang belakang. Sinapnya menuju interneuron pada spinal cord. Spinal cord itu adalah medula spinalis, ya. Jadi ini ya, ini adalah medula spinalis. Kemudian menyebabkan aktivasi pada organ visceral, ya. Nah ini ya, ini refleksnya yang kita bicarakan tadi. Itu adalah arteri karotis komunis, nah itu adalah sinus karotikusnya. Tadi kan tekanan darah tinggi tadi ya. Kemudian itu adalah glossopharyngeus, itu adalah nervus solitarius ya pada medula oblongata, ya medula oblongata, pusat vasomotor, kemudian turun, ya turun itu adalah vagus dan masuk ke jantung itu ada ganglion vagus simpaticus pada plexus cardiacus. Ya, terjadi tekanan jantung, tekanan detak nadinya, detak jantungnya menurun, gitu ya. Nah, sama kalau ini adalah visceral dengan efektornya di otot. Sedangkan yang bawah otot ke visceral, gitu ya. Kita lihat. Nah, ini ya. Jika volume paru-paru membesar, maka udara segera dihembuskan keluar. Karena sudah penuh dia. Bagaimana caranya? Diafragma relaksasi atau naik kembali ke posisi semula, ya. Dan interkostalis yang internal itu mengalami relaksasi sehingga volume paru-paru mengecil, gitu ya, dia keluar. Tapi kalau volume paru-parunya yang mengecil, maka ini yang terjadi. Udara dialirkan masuk, jadi inspirasi dia. Kalau yang atas ini ekspirasi, yang bawah inspirasi. Gitu ceritanya, ya. Ini pada mata, pada pupil mata. Ya, pada pupil mata. Kita lihat ada stimulus cahaya. Nah, sekarang tergantung. Ini ke arah mana ini? Pada chiasma opticus kah dia? Ataukah dia masuk ke hipotalamus gitu. Ya. Kalau dia masuk ke nukleus Edinger dan Westphal nukleus, maka dia sifatnya parasimpatik.
Tapi kalau dia ke hipotalamus, maka dia arahnya adalah simpatik. Sama dengan ini. Maka kalau kita tertusuk jarum ataupun duri pada kaki kita, nggak mungkin kita terlalu jauh ke otak. Belum apa-apa udah berdarah-darah kita. Belum merasakan sakit. Maka kita potong kompas, refleks spinalis. Ya, baru kemudian dilanjutkan ya, dilanjutkan seksorinya itu ke otak. Baru oh iya itu tadi paku, makanya saya sakit, makanya saya jingkat gitu ya. Oke, alhamdulillah adik-adik waktunya udah lebih sini ya. Mudah-mudahan saya tidak kalian cut gitu ya. Waktunya sudah sampai ya lebih 20 menit kurang lebih. Ya, sebenarnya sih enggak ya. Kalau 45 menit kali 2 kan 90 menit. 90 menit kan 1,5 jam. Berarti sampai setengah 3. Ya, kurang lebih. Oke. Kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu. Saya lelah banget karena saya tadi jam 8 ngajar di Banyuwangi semester 3. Jam 10 ngajar di Surabaya semester 3. Saya tuh ngajar kalian jam 1. Luar biasa lelahnya. Ya, rasanya baru duduk lah kok sudah jam 1. Baru duduk lah kok udah jam 10 gitu ya. Baik, saya kira saya cukupkan dulu. Saya tidak memberi kesempatan kalian bertanya, saya lelah banget ya. Mudah-mudahan next time ya kita ketemu lagi. Insya Allah. Tetap sehat, tetap semangat, semangat ya. Saya semangat, kalian juga harus semangat ya dan selalu sukses. Baik adik-adikku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Download ya, Dok. sama-sama. Semua sudah download ya? Sudah, Dok. Ya, Sudah. sudah. Baik, alhamdulillah. Pelajari baik-baik ya. Ingat Iqra. Jangan dihafalkan, apalagi SKS, sistem kebut semalam. Minggu depan kuis 1, 2, 3. Apakah sudah siap? Wallahu alam. Mudah-mudahan kalian sudah siap. Oke, baik. Assalamualaikum. Saya izin live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.